Tinjauan pustaka atau yang kita sebut dengan literatur review merupakan sebuah upaya kita untuk mencari sumber ilmiah seperti jurnal, buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam menyusun tinjauan pustaka, ada 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah pencarian literatur. Lalu yang kedua adalah evaluasi literatur, yang ketiga itu adalah mengidentifikasi gap atau kesenjangan, yang keempat itu adalah merancang outline, dan yang terakhir itu adalah menulis tinjauan pustaka. Yang pertama kita akan membahas itu adalah pencarian literatur. Pencarian literatur merupakan langkah yang sangat penting di sini karena literatur yang kita cari itu dia harus relevan, harus sesuai, harus sejalur dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Dulu untuk permasalahan mencari literatur ini, itu kita harus pergi ke perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah dan toko buku yang terkadang buku-buku yang relevan dengan penelitian kita itu tidak lengkap, bahkan tidak ada, yang tentu sangat menyulitkan kita. Belum lagi buku-buku tersebut sudah bertahun-tahun dibuatnya kan, dan kadang isinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Namun di masa sekarang di dunia yang serba digital kita sangat dipermudah dengan mencari literatur tersebut pada internet, dan situs-situs literatur itu sudah banyak seperti Google Scholar, ScienceDirect, Mendeley, PubMed, zLibrary, dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa dengan mudah mendapatkan literatur seperti jurnal, buku, artikel, hasil-hasil riset, dan tentunya literatur tersebut terbaru dan terkini. Kita bisa menemukan penelitian-penelitian apa yang terbaru yang baru saja dilaporkan oleh orang. Apakah ada penelitian yang relevan dengan penelitian kita? Kita bisa melakukan pengecekan. Yang kedua adalah evaluasi literatur. Dari pencarian literatur yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan banyak literatur. Tentu kita harus mengevaluasi, memilah dan memilih literatur-literatur tersebut yang mana yang akan kita ambil sebagai tinjauan pustaka, referensi yang akan kita gunakan. Nah, masalah yang sering muncul itu adalah kita sering kebingungan literatur mana yang akan kita ambil dari berbagai literatur yang sudah kita dapatkan. Maka solusinya yaitu adalah kita lakukan seleksi terhadap literatur tersebut. Tentunya kita memilih literatur yang qualified terhadap penelitian kita. Kita seleksi literatur mana yang terbaru dan terpercaya. Terpercaya di sini itu adalah bisa dilihat dari berapa banyak orang yang merujuk literatur tersebut. Lalu literatur itu juga bereputasi tinggi. Bereputasi tinggi ini kita cek apakah dia sudah bertaraf nasional atau internasional. Dan tingkat reputasinya itu bisa dicek melalui website Simago, Jurnal Rank, atau Sinta. Nah, bisa dari tingkatnya itu apakah dia sudah tingkat Q1 dan seterusnya atau Sinta 1 sampai 6. Dan literatur yang paling terbaru, paling bereputasi dan relevan dan tentunya sesuai dengan topik penelitian kita, itulah yang kita ambil. Makin terbaru dan makin bereputasi dan makin bisa dipercaya untuk kita pilih sebagai referensi kita. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi gap, melihat adanya gap atau kesenjangan. Nah, dari literatur yang terpercaya, bereputasi, dan terbaru tadi, kita identifikasi dengan topik penelitian kita. Kita lihat dari informasi yang didapatkan dengan topik penelitian kita, apakah ada gap, ada kesenjangan, ada celahnya. Maksudnya di sini adalah apakah setelah kita mencari, mendapatkan literatur, topik penelitian kita ini benar-benar belum ada dilaporkan oleh orang. Jika belum, tentu kita bisa meneruskan topik penelitian ini. Tetapi jika sudah banyak orang yang melaporkan setelah kita mencari literatur tadi, itu merupakan masalah. Lalu apa solusi untuk itu? Dari informasi dan literatur yang kita dapatkan tadi, kita bisa menemukan, mencari, mengembangkan lagi ide-ide pemikiran untuk penelitian baru, menemukan kesenjangan-kesenjangan yang belum ada terpikirkan oleh orang lain dan belum dilaporkan, menjadi ide penelitian baru. Atau jika masih menginginkan satu topik yang sama dengan literatur-literatur yang sudah kita temukan, kita harus memastikan bahwa penelitian kita
itu ada sesuatu yang baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Lalu yang keempat itu merancang outline. Setelah kita melakukan pencarian literatur yang relevan, lalu mengevaluasi literatur mana yang akan kita gunakan, dan mengidentifikasi gap apa yang sudah ada dan apa yang belum ada tadi, kita telah melihat secara garis besar bagaimana penelitian yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, permasalahan yang biasa terjadi itu adalah cakupan yang masih sangat-sangat luas. Apakah solusi dari itu? Oleh karena itu solusinya adalah kita rancang dan rangkai ide-ide tersebut menjadi sebuah susunan kerangka yang sistematis, jelas, terstruktur, dan teratur. Dan tidak lupa untuk membuat batasan-batasan masalah agar penelitian kita lakukan itu lebih mengerucut dan lebih spesifik lagi. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yakni menulis tinjauan pustaka. Kita mulai menggarap ide-ide literatur referensi yang sudah didapatkan tadi ke dalam format yang sudah dirancang, dengan gaya bahasa dan style masing-masing. Nah, masalah yang biasa terjadi itu adalah tingkat plagiat yang tinggi. Maka dari itu, solusi yang bisa ditawarkan adalah melakukan parafrase kalimat, atau bisa dengan literatur-literatur yang didapatkan tadi diusahakan dalam berbahasa Inggris, lalu diterjemahkan dan dilakukan parafrase kalimat untuk menurunkan tingkat plagiatnya.